Aku pernah mengira bahwa hidup ini sederhana saja, seperti sungai kecil di kampungku di lereng Merapi yang mengalir tenang tanpa pernah berbelok tajam. Aku pernah yakin bahwa aku adalah laki-laki biasa, yang suatu hari akan menikah dengan perempuan desa, punya anak, dan menua bersama keluarga besar. Tapi malam itu, malam yang dingin menusuk tulang di musim penghujan tahun lalu, segalanya berubah selamanya ketika aku terbangun dan merasakan napas hangat Arga di leherku. Kami berdua terpaksa berbagi tempat tidur karena rumah kecil itu kehabisan kamar. Ibu baru saja menikah lagi dengan Pak Budi, ayah Arga, setelah ayahku meninggal dalam kecelakaan motor 5 tahun silam. Aku saat itu berusia 18, baru lulus dan Arga 2 tahun lebih tua, mahasiswa semester akhir di Yogyakarta yang pulang kampung karena libur panjang. Rumah kayu tua di desa dekat Borobudur itu hanya punya 2 kamar tidur, satu untuk ibu dan Pak Budi, satu lagi untuk kami berdua, anak tiri yang baru saling kenal. Malam pertama itu biasa saja. Kami tidur membelakangi, selimut tebal memisahkan tubuh kami. Tapi hujan deras mengguyur atap seng sepanjang malam, angin gunung menerobos celah-celah dinding bambu, membuat udara semakin menusuk. Aku menggigil, tak berani bergerak karena malu. Arga yang tubuhnya lebih besar dan hangat, tiba-tiba bergeser mendekat. "Dingin ya, Mas," bisiknya pelan di kegelapan. Aku hanya mengangguk, tak sanggup menjawab. Lalu lengannya melingkar di pinggangku, seolah-olah itu hal biasa antar saudara. Sentuhan itu seperti petir menyambar. Tubuhku bereaksi aneh, jantung berdegup kencang, dan aku merasa panas di tengah dingin. Aku tahu saat itu juga bahwa perasaanku pada laki-laki bukanlah hal baru. Sejak remaja aku sering mencuri pandang ke teman-teman di lapangan bola, tapi aku selalu kubur dalam-dalam karena takut. Di kampung seperti ini, di keluarga muslim yang taat seperti kami, menjadi seperti itu berarti neraka di dunia sebelum neraka akhirat. Pagi harinya, kami berpura-pura tak ada apa-apa. Arga bangun lebih dulu membuat kopi tubruk untuk kami berdua di dapur kayu. "Maya, malam tadi aku khawatir kamu kedinginan," katanya sambil tersenyum biasa. Matanya hitam pekat, seperti danau tenang di pagi hari. Aku balas tersenyum, tapi dalam hati gelombang besar bergolak. "Ibu senang melihat kami akur." Pak Budi mengajak Arga ke sawah membantu tanam padi. Aku ikut, meski hanya diam-diam mengamati punggung Arga yang basah keringat di bawah kaos oblong tipis. Hari-hari berikutnya, malam dingin terus datang. Kami semakin dekat, tak lagi ada selimut pemisah. Arga bercerita tentang kuliahnya di Jogja, tentang teman-temannya yang bebas, tentang mimpi jadi arsitek. Aku cerita tentang rencanaku kuliah di Semarang, tentang rasa sepi sejak ayah pergi. Di antara cerita itu, tangan kami mulai saling genggam di bawah selimut, jari-jari saling terkait tanpa kata. Aku takut, tapi juga bahagia yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Suatu malam, petir menyambar keras, hujan seperti air bah. Aku terbangun ketakutan dan Arga langsung memelukku erat. "Tenang, Mas. Aku di sini," bisiknya. Wajah kami begitu dekat, napas bercampur. Lalu bibirnya menyentuh bibirku pelan sekali, seperti takut pecah. Aku membalas, dan dunia seolah berhenti. Ciuman pertama itu penuh rasa bersalah, tapi juga penuh kasih yang terpendam bertahun-tahun. Pagi itu, kami tak berani saling pandang. Arga pergi ke Jogja lebih cepat dari rencana, katanya ada urusan kuliah mendadak. Aku sendirian di kamar itu, memeluk bantal yang masih berbau badannya, menangis diam-diam. Aku tahu ini salah, ini terlarang, tapi hati tak bisa berbohong. Arga kembali 2 minggu kemudian, kali ini untuk libur lebaran. Suasana rumah ramai dengan saudara-saudara Pak Budi yang datang mudik. Tapi di balik keramaian itu, tatapan kami saling mencuri, penuh rahasia yang membara. Malam takbiran, ketika semua orang ke masjid, kami tertinggal di rumah dengan alasan sakit kepala. Begitu pintu tertutup, Arga langsung memelukku dari belakang di dapur.
Aku kangen setengah mati, bisiknya di telingaku. Aku berbalik, kami berciuman lagi, lebih lama, lebih dalam. Tangan Arga menyusup ke balik bajuku, menyentuh kulit punggungku yang dingin. Aku gemetar, bukan karena hujan, tapi karena takut dan bahagia bercampur. Kami naik ke kamar atas, pintu dikunci pelan. Di atas kasur bambu itu, kami saling menyentuh untuk pertama kalinya, pelan-pelan, penuh rasa hormat dan takut. Arga berbisik, aku juga sama sejak dulu, Mas. Sejak aku tahu aku suka cowok. Tapi aku takut bilang ke siapa-siapa. Ceritanya membuatku menangis. Kami berdua sama-sama kesepian di dunia ini. Malam itu kami hanya berpelukan telanjang di bawah selimut, mendengar suara takbir dari masjid jauh, merasa seperti dua orang pendosa yang saling menghibur. Setelah Lebaran, Arga kembali ke Jogja, tapi kali ini kami janji akan sering bertemu. Aku mulai bolos kuliah di Semarang, naik kereta ke Jogja diam-diam, kami ketemu di kosan Arga yang kecil di pinggir Kali Code. Di sana kami bebas, meski tetap hati-hati. Arga perkenalkan aku pada teman-temannya yang juga sama, komunitas kecil gay di Jogja yang saling dukung. Pertama kali aku merasa tidak sendirian. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari ibu menelepon bilang Pak Budi curiga karena aku sering pergi. Kamu pacaran ya? Bawa pulang ceweknya kalau sudah serius, katanya polos. Aku hanya diam, hati perih. Arga juga mulai stres karena skripsinya tertunda, ditambah tekanan dari ayahnya yang ingin dia cepat lulus dan nikah. Konflik pertama datang ketika Arga cerita ada teman ceweknya yang naksir, dan ayahnya mulai menjodohkan. Aku takut, Mas. Kalau aku menolak terus, Papa akan curiga, katanya sambil menangis di pelukanku. Aku marah, cemburu buta. Kami bertengkar hebat untuk pertama kalinya. Aku pulang ke kampung dengan hati hancur. Beberapa bulan kami tak berkomunikasi. Aku coba lupakan pacaran dengan cewek tetangga atas desakan ibu. Tapi setiap malam aku mimpi Arga, mimpi pelukannya di malam dingin itu. Aku sadar aku tak bisa bohong pada diri sendiri lagi. Akhirnya aku telepon Arga. Suaranya bergetar di ujung sana. Aku juga nggak bisa tanpa kamu, Mas. Kami bertemu lagi di Jogja, kali ini lebih dewasa. Arga putuskan tolak jodohan itu, bilang ke ayahnya ingin fokus karier dulu. Pak Budi marah besar, tapi akhirnya mengalah. Kami mulai rencanakan masa depan meski tahu sulit. Arga ingin kerja di Jakarta setelah lulus, aku ikut. Kami mimpi punya apartemen kecil, hidup bersama seperti pasangan biasa, meski harus sembunyi dari dunia. Tapi rahasia tak pernah abadi. Rahasia kami terbongkar secara tak terduga. Suatu akhir pekan, Ibu dan Pak Budi datang ke Jogja tanpa bilang-bilang, ingin surprise Arga yang ulang tahun. Mereka datang ke kosan dan menemukan kami sedang berpelukan di kasur, baru bangun tidur. Pintu tak terkunci karena kami merasa aman di pagi Minggu. Wajah Ibu pucat pasi. Pak Budi langsung marah besar, menarik Arga keluar kamar, memukuli anaknya sendiri di depan kosan. Anak haram. Kamu bikin malu keluarga, teriaknya. Tetangga kosan mulai keluar, melihat drama itu. Aku berdiri membeku, tak berani campur. Ibu menangis histeris, memelukku tapi matanya penuh kecewa. Kenapa kamu begini, nak? Ibu sudah susah payah besarkan kamu sendirian. Kata-katanya seperti pisau menusuk hati. Malam itu mereka paksa Arga pulang ke kampung, aku ditinggal sendirian di kosan yang kini terasa kosong. Keesokan harinya, Arga telepon dari rumah. Suaranya datar, seperti orang mati. Papa mau bawa aku ke ustad untuk diobati. Katanya ini penyakit. Aku nangis di telepon, tapi Arga bilang jangan telepon lagi, Mas. Ini demi kebaikan kita berdua. Beberapa minggu aku seperti mayat hidup. Kuliahku putus, pulang ke kampung, mengurung diri di kamar.
Ibu tak banyak bicara, hanya menangis diam-diam. Pak Budi melarang Arga kuliah lagi, suruh kerja di sawah saja. Aku mulai minum miras, kabur ke kota-kota kecil sekitar, cari pelarian. Suatu malam aku hampir bunuh diri di tepi Sungai Progo, tapi teringat wajah Arga, teringat pelukan hangatnya, aku urungkan. Lalu datang surat dari Arga, diselipkan lewat teman kosannya. Isinya pendek, aku masih cinta kamu. Sabar ya, Mas. Aku akan cari cara. Surat itu jadi penyemangat. Aku mulai bangkit, kerja serabutan di warung kopi, nabung untuk kembali ke Jogja. Arga cerita lewat teman bahwa dia diam-diam melanjutkan skripsi, malam-malam belajar sendiri. 6 bulan kemudian, Arga kabur dari rumah. Dia datang ke warungku di malam hujan deras, basah kuyup, tas ransel kecil di punggung. Aku nggak tahan lagi, Mas. Aku pilih kamu. Kami berpelukan di tengah hujan, tak peduli orang-orang melihat. Kami pindah ke Jakarta, kota besar yang katanya lebih toleran. Arga dapat kerja di Irma Arsitek kecil, aku jadi barista di KAI. Kami sewa kamar kosong di pinggiran, hidup sederhana tapi bahagia. Kami tak lagi sembunyi-sembunyi di kamar sendiri, bisa memeluk bebas, masak bersama, nonton film sampai larut. Tapi luka keluarga tak sembuh begitu saja. Ibu telepon kadang-kadang, menangis minta aku pulang. Ibu sudah main, nak. Tapi jangan sama Arga lagi. Aku tak bisa janji. Pak Budi tak pernah hubungi Arga lagi. Katanya anak itu sudah mati baginya. Di Jakarta, kami mulai bangun hidup baru. Arga naik jabatan cepat, aku lanjut kuliah malam sambil kerja. Kami bergabung dengan komunitas underground, tempat curhat dan saling dukung. Pertama kali aku merasa diterima apa adanya. Tapi konflik baru muncul ketika Arga mulai stres kerja. Proyek besar gagal karena klien konservasi yang tahu orientasi kami dari gosip kantor. Arga hampir dipecat, tapi atasannya yang baik hati bela dia. Malam itu Arga pulang mabuk, menangis di pelukanku. Aku capek sembunyi terus, Mas. Kadang aku pengen mati saja. Kata-katanya membuatku takut. Aku ingatkan malam dingin pertama kami, bagaimana kami saling hangatkan. Kita sudah jauh sekali, Gak. Jangan menyerah sekarang. Kami mulai terapi bersama di psikolog yang ramah, dibantu teman komunitas. Perlahan Arga bangkit lagi, bahkan mulai aktif di advokasi hak asasi diam-diam. Suatu hari ibu datang ke Jakarta tanpa bilang. Dia cari alamat kami lewat teman. Wajahnya tua sekali, lebih tua dari umurnya. Dia nangis di depan pintu kosan kami. Ibu kangen kamu, nak. Ibu salah, dulu marah besar. Ibu baca-baca di internet, ternyata ini bukan pilihan. Aku peluk ibu lama sekali. Arga berdiri di belakang, takut mendekat. Tapi ibu buka tangan, peluk Arga juga. Makan ibu ya, nak. Kalian berdua anak ibu sekarang. Pertemuan itu jadi tik balik. Ibu pulang bawa cerita ke kampung, pelan-pelan bicara ke Pak Budi. Awalnya Pak Budi marah lagi, tapi lama-lama luluh karena ibu terus bilang bahwa anak tetap anak, orientasi bukan dosa yang bisa diubah paksa. Pak Budi akhirnya telepon Arga, suaranya bergetar. Pulanglah kadang-kadang, nak. Papa kangen. Arga nangis di telepon, aku peluk dia dari belakang. Kami mulai pulang kampung sesekali, tak lagi sembunyi meski tak terbuka terangan. Tetangga gosip, tapi ibu bela kami mati-matian. Anakku baik, rajin sholat, hormat orang tua. Itu cukup. Tahun-tahun berlalu. Kami sudah 10 tahun bersama. Arga jadi arsitek senior, aku buka KAI kecil sendiri dengan tema inklusi. Kami adopsi anak kucing liar, beri nama Dingin sebagai kenangan malam pertama itu. Tapi badai besar datang ketika pandemi melanda. KAI-ku sepi, Arga kerja dari rumah. Kami stres kelangan, hampir putus asa. Arga sakit parah, demam tinggi, kami takut coid.
Di rumah sakit, aku tak boleh temani karena bukan keluarga resmi. Aku nangis di luar ruangan, tak berani bilang bahwa dia pasanganku. Arga sembuh, tapi pengalaman itu buat kami sadar betapa rapuhnya posisi kami di masyarakat. Kami mulai aktif di gerakan advokasi, bantu teman-teman yang terdampak pandemi. Ibu jatuh sakit juga, kanker. Kami pulang kampung rawat ibu berdua. Pak Budi sudah tua, tak lagi marah. Dia bahkan bilang ke Arga, "Papa salah dulu. Papa takut kehilangan muka di kampung." Tapi sekarang papa sadar, yang penting anak bahagia. Ibu meninggal setahun kemudian, damai di pelukan kami berdua. Di pemakaman, Pak Budi pegang tangan Arga erat. "Kamu anak papa satu-satunya sekarang." Setelah ibu pergi, Pak Budi pindah ke Jakarta tinggal serumah dengan kami. Awalnya canggung, tapi lama-lama dia terbiasa. Dia belajar masak untuk kami, nonton sinetron sambil komentar lucu. Malam-malam dia cerita masa muda, minta maaf lagi atas kekerasan dulu. Pak Budi jadi seperti ayah kami berdua. Dia bahkan bela kami ketika ada tetangga baru yang gosip. "Anak-anakku baik, urus saja diri sendiri." Sekarang di usia hampir 40, kami masih bersama. Rumah kecil di pinggir Jakarta sudah jadi rumah besar dengan taman. Pak Budi tinggal di kamar belakang, sehat walau tua. Kami sering pulang ke kampung, iarah ke makam ibu, bantu masjid renovasi seperti mimpi Arga dulu. Kami tak pernah menikah resmi, tapi di hati kami sudah suami satu sama lain. Kami punya banyak teman dari komunitas, beberapa sudah adopsi anak secara diam-diam, kami bantu mereka, jadi seperti keluarga besar. Kadang malam dingin datang lagi, hujan deras seperti dulu. Kami berpelukan di teras, melihat bintang. "Ingat malam pertama kita?" tanya Arga sambil tersenyum. "Aku ingat setiap detiknya," jawabku. Kami tahu perjuangan belum selesai. Indonesia masih jauh dari menerima kami sepenuhnya. Tapi kami sudah punya keluarga kecil yang utuh, aku, Arga, dan Pak Budi yang kini bangga cerita ke tangga bahwa anak-anaknya sukses di kota. Cinta kami lahir dari malam dingin itu, dari rasa takut yang jadi keberanian, dari pengkhianatan diri sendiri yang akhirnya jadi penerimaan. Kami bukan cerita sempurna, tapi kami cerita nyata. Cerita tentang dua anak tiri yang menemukan rumah sejati di pelukan satu sama lain. Dan kalau ada yang bertanya apakah kami menyesal? Jawabannya tidak. Karena cinta ini, meski terlarang di mata banyak orang, adalah anugerah terindah yang Tuhan beri. Kami hanya berdoa, semoga suatu hari masyarakat paham, cinta tak pernah salah, yang salah adalah kebencian.